pouch ya. Nanti dibukanya pas pas sudah mau lahir ya. Kita siapin dulu ya set sterilnya. Ya, kita siapin di situ apa dulu? Setelah persiapan alat, privasi ditutup salurannya, info konsen ke keluarganya ya. Terus yang boleh nunggu siapa aja, posisikan pasiennya ya. Posisinya dorsal recumbens. jadi posisi kakinya ditekuk gitu ya. Kalau di situ melitotomi ya, litotomi itu kan kakinya di sini pakai penyangga, ada penyangga kayak penyangga. Kalau di sana ada ya, bednya juga kan, bednya sebenarnya bed ginekologi yang bisa Dibuka ya, bisa dilepas ya, nanti lihat di sana ya. Terus kemudian posisi pasien, terus apa lagi asal jadi masukkan ke dalam asal perat kita persiapkan ya. Jadi punten ya Bu ya, angkat bokongnya ya. Kemudian dikasih selimut ya pasiennya. Input itu kayaknya terlalu ke daun. Mau tangan kiri. Darah atau cairan ketuban itu ke bawah. Jadi jeda sih. Ini bisa kita ini. Terus setelah itu kita akan ya. APD jangan lupa ya, APD-nya tadi full berarti. Pakai boot, pakai masker, pakai face shield, pakai masker, pakai apron semuanya. Terus kemudian kita siapin ini dulu ya. Ini nanti kita buka-buka ya. Ini kita buka dulu ya, dilonggarin dulu. Ini juga biasanya kita longgarin dulu karena kita susah ya nanti kalau misalkan udah pakai handscoon. Terus kemudian oksilosinnya juga jangan lupa di potekin dulu ya, si ampulnya dibuka dulu. Baru setelah itu kita sterilnya. Cara bukanya sama kayak waktu perawatan luka ya. Kita nggak boleh pegang area sini, yang boleh ini area yang di luar ya, karena ini areanya steril. Sayang kalau misalkan di onin ini udah nggak bisa kita pakai buat nyimpen alat ya. Kalau misalkan susah ini gimana, kita kan mau pakai handscoon ya, bisa silakannya kalian kreativitas sendiri lah, mau gimana misalkan caranya, mau gini diangkat atau seperti apa silakan. Yang penting prinsipnya steril ya, kalian harus tahu mana batasan steril mana yang nggak steril ya. Misalkan mau diginiin boleh ya, asal nggak kayak gini, misalkan gini ya. Kalau misalkan pakai yang dalam sini boleh ya. Kita buka, terus kita pasang satu handscoon. Ini kamu sebagai siswa nih. Nanti kalian belajar dulu pakai handscoon ini ya, melipatnya dulu ya, udah pernah kan diajarin? Nanti handscoonnya ini kita ganti handscoon. Kita
lupa ya. Ini masukkan dulu ya sebelum pakai handspoon ya, ceritanya belum pakai handspoon, saya lupa. Dibuka dulu ininya, squidnya dibuka dulu, masukin ke set steril. Ini nggak boleh dipegang ya, ceritanya kan masih ini belum pakai handspoon ya. Ini dibuang ke sampah. Terus kemudian umbilikalnya juga sama, dibuka, dikeluarin, nggak boleh pegang. Terus setelah itu baru kita pakai handspoon ya, satu tangan aja dulu. Kita siapin dulu ya oksitosinnya. Tadi oksitosinnya kan udah dibuka ya. Jadi oksitosinnya udah dibuka, kita sedot sampai step yang tadi kita masukin ke sini ya. Kalau nanti kan ini kondisi dan bisa langsung Ini buang ke safety box. Terus setelah itu kita betadin masukin ke sini. Penuhin aja nggak apa-apa. Terus kemudian kita siapin needle hole ininya, pemecahan banyak kita pinggirin ya. Karena nanti kalau misalkan pas kita ngecek pembukaan itu banyak lengkap, kita langsung pecahin tubannya ya. Jadi kita simpan dulu tubannya dengan tadi. Terus kemudian kita siapin dulu ini. Ini kan underpadnya sebelah sini, boleh nggak saya pegang? Boleh. Karena ini kan nanti mau ke bawah. Bawah. Ke bawah. Kita pasang. Bentar ya Bu ya, ngomongnya ya Bu ya. Ya, kemudian kita masukin chlorhexidin ya. Oh ini dulu, dulu ya. Satu di bawah selangkangan, satu di bawah kaki ya. Terus kemudian yang untuk menyimpan alatnya kita kasih chlorhexidin. Kalau misalkan kita tadi udah bisa masukin, oh ini semua alat udah aman, kita bisa langsung ganti. Kita bisa langsung pasang handspoon dua-duanya ya. Caranya gimana? Cara periksa dalamnya gimana? Kita kan mau periksa dalam dulu ya untuk memastikan ini pasiennya pembukaannya udah lengkap atau belum ya. Caranya full hygiene terlebih dahulu ya. Kemarin kan udah ya yang di pantograf ya, full hygiene dulu. Ambil masa berapa? 5, 3, 4, 5. Kita masukin ke betadin ya, di press aja. Terus kita lakukan full hygiene ya. Kita buka tangan kiri buat ngebuka ya. Bersihin labia mayora kanan kiri, labia minora kanan kiri ya. Terus dari klitoris sampai penyangga.
setelah itu kita mau periksa dalam, masukin 2 jari kita ke betadine ya. Kemudian tangan kiri megang area fundusnya agak kayak ditekan ke bawah ya. Baru masuknya jari apa dulu? Jari Tangan dulu. Dari mana dulu? Jari tengah dulu ya, jari tengah dulu, jari telunjuknya nekuk dulu ya. Terus masuk ke dalam ya. Setelah masuk baru jari ini jari telunjuknya diselusuri gini ya. Apa yang diselusuri apa? Kan pertama itu adalah area vagina ya, saluran vagina. Apa yang dicek di saluran vagina? Pembukaan. Belum. Pembukaan kan serviks, kepala, di vaginanya. Masa sama Masa sama apa? darah. Hah? Darah. Masa ya, blood show ya. Terus kemudian apa lagi? Elastisitas vaginanya ya, takutnya vaginanya ada namanya tuh vaginismus ya. Jadi ketika kita masukin benda asing ya, atau misalnya ketika periksa dalam, si vaginanya tuh ngejepit ya, jadi nanti itu nggak bisa lahiran normal ya. Kalau misalkan ngejepitnya terlalu kencang nggak bisa normal, takutnya pas bayinya mau keluar kejepit jadi nggak bisa keluar. Terus selain itu apa lagi? Masuk lagi ke dalam. Baru di serviks ya. Di serviks apa yang dicek? Pembukaan. Pembukaan. Selain pembukaan apa? Beban. Nanti fokus ya, tebal tipisnya. Terus ya tadi pendatarannya ya udah. Terus kaku dan apa namanya, lunak, masih kaku atau sudah lunak ya. Jadi 3 yang diceknya, pembukaannya atau dilatasinya, terus kemudian tebal tipisnya, sama kaku atau lunak. Terus masuk lagi ke dalam, di situ ada selaput ketuban. Selaput ketubannya udah kecil ya. Terus kemudian masuk lagi presentasi janinnya, penurunan kepalanya udah sejauh mana ini ya. Kan ada host 1, 2, 3, 4 ya. Udah sampai host berapa? Udah sampai host 4, udah turun penuh atau belum? Station juga sama ya, itu buat memanjang kepala. Terus kemudian molase atau molding ya, di situ kan ada ya suturannya, tumpang tindih sutura. Oh yang ini ya, yang kepala bayi itu ya. Iya. Nanti ya. Ini kan di sini nih ada garis nih. Ada garisnya kan? Kelihatan nggak? Iya Bu. Nanti ya pas ini. Pas ke depan. Ini di sini kan ada garis ya. Kalau misalkan bayinya besar ya, kepalanya besar atau pinggul ibunya sempit, itu si suturannya, tulang kanan kirinya itu bisa ini numpuk Bertumpukan ya, bisa numpuk. Kalau kita mah kan udah nggak ada celah ya, udah nempel, udah nyatu. Kalau bayi masih bisa fleksibel ya, jadi masih bisa krek gitu ya. Kalau misalkan tumpang tindihnya masih bisa diregangin, berarti kan masih aman ya. Berarti apa namanya, ya masih bisa normal. Kalau misalkan tumpang tindihnya udah nggak bisa diregangin ya, berarti itu kan kemungkinan antara panggulnya sempit atau bayinya yang terlalu besar gitu ya. Jadi ya takut kalaupun misalkan dipaksain lahir ya, takutnya ada cedera pada janin. Jadi biasanya dicek gitu ya. Kita cek tadi ya, holding ya. Udah kita cek semuanya, baru kita tadi apa namanya, kita bolak-balik. jadi salah. Apa namanya, kalau
misalkan pembukanya lengkap terus ketubanya masih belum pecah, sama kita dipecahin, ambil. Nah, ini tangan ini kan udah on ya, makanya tadi saya siapin ininya di pinggir biar saya nggak masuk ke sini ya, karena tangan yang ini udah nggak bisa keluar ya. Jangan keluar masuk gitu ya. Jadi kita tarik sini. Cara masukin apa namanya alatnya ini kan runcing ya, area sini ya. Kalau misalkan masuk ke dalam dorong ini takutnya melukai saluran vaginanya. Jadi caranya itu, ini kan tangan kita masuk di dalam sini. Caranya itu diselusuri lewat ini dari jari kita ya. Pakai tangan kiri ya. Baru nanti setelah sampai di dalam ini diputer ya. Diputer, nanti kalau misalkan udah dipegang sama tangan sama jarinya ya. Lalu nanti kalau misalkan si ibunya udah mulai mules ya, udah mules terus apa namanya udah ngeden, baru kita torehin pakai satu tangan aja ya. Jadi disobek si selaput ketubanya. Ini nahan apa tangan ini nutup sini ya, biar darahnya ketubanya ya nggak rusak. Jadi ditahan si apa namanya cairan ya. Baru nanti kalau misalkan udah mau ngeluarin diputer lagi, jadi ini nggak boleh sampai sini ya, terlalu panjang ini, pokoknya sampai sini aja. Tahan aja ya, intinya apa menjaga biar nggak kena kemana-mana. Baru nanti udah ditorehin ya. Kenapa norehinnya pas lagi mules? Bayang nggak kalau misalkan kalian apa namanya cek balon ya, balon yang ditekan gitu, yang di apa yang tekanannya dikuat sama nyoi gitu kan akan susah ya. Jadi makanya itu pas mules gitu ya, pas mules banget terus masih punya ngeden kan tekanannya tinggi tuh, jadi gampang biasanya dirobekin. Kalau misalkan udah robek tadi ya, udah ditorehin, baru putar lagi keluar tangannya. Baru setelah itu ini masuk ke alat ini ya, alat dimasukin ke alat yang tadi ada kolom LCD-nya ya. Setelah itu kita bereskan, ganti. Ini kan basah ya, kena cairan ketuban, jadi kita bisa apa namanya buang ke tempat sampah. Setelah itu kita ganti. Kita harus ganti handphone. Sebelum itu kita cek BCG dulu ya. Kita cek dulu apakah bagus ya. Biasanya kalau udah dipecahin ketubanya itu ibunya akan mulesnya itu akan makin kuat. Kita cek ya, masih bagus. Ada apa namanya gawat janin, misalkan BCG-nya abnormal ya, di bawah atau di atas normal, baru kita biasanya dikasih oksigen ibunya, atau kasih ibunya disuruh minum air gula gitu ya, teh atau semacamnya gitu ya, buat energi. Dikasih oksigen jangan lupa ya. Nah setelah itu kita pakai lagi ini besok ya. Oh lupa, tadi sebelum pakai handphone ini dibuka dulu di pouchnya ya, kita ambil, simpan dulu di sini. Lalu setelah itu kita pakai handphone. Terus setelah itu kita pasang lagi dupnya.
ada 2 duk ya. 1 duk buat di bawah, ya ini ceritanya nggak bohong ya. Ini buat di bawah. Dulu angkat bokongnya dulu. Nah, caranya tuh gini ya, tangan kita ditutupin sama kainnya. Ya. Kalau misalkan gini, ini kita tangan kita jadi caranya kita masuk ke dalam sini baru kita dorong. Punten dulu angkat bokongnya ya. Udah nggak usah dirapi-rapiin ya, yang penting apa namanya tekan sama bawah. Kemudian lembut bolong. Ya, itu kita pasang tembak dulu, kemudian pasang handuk. Pasang handuk ya. Setelah itu, nah biasanya ibu akan si bayi itu akan keluar masuk ya. Jadi ketika ibunya ngeden, bayinya akan keluar ya. Jadi keluar masuk kepalanya ya. Nanti ada saatnya namanya itu posisi crowning. Ya, posisi crowning itu kepalanya ini kefiksasi ya, seperti ini. Jadi biasanya posisinya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan udah posisi crowning seperti ini, kalau misalkan ibunya berhenti ngeden pun dia tetap kefiksasi di sini nggak akan masuk lagi ya. Itu tandanya udah mau keluar. Terus kemudian kita cek juga biasanya tuh anusnya juga akan menonjol ya, karena kedorong sama kepala jadi biasanya kelihatan ya. Jadi nggak di bawah sana, jadi kayak maju gitu. Anusnya kelihatan merekah gitu. Terus setelah itu kalau misalkan sekiranya nih kita nggak bisa nggak bisa ngeluarin si bayinya gitu ya, kepalanya misalkan aduh ini kayaknya perlu di episiotomi terlalu besar misalkan sama kepala bayinya, kita lakukan episiotomi ya. Jadi perineumnya di perineum mana, bagian sini ya, bagian bawah sini, bawah vagina ya. Nanti di episiotomi tangannya, cara pemotongannya, pengguntingannya 2 caranya. ada mediolateral, ada juga sebenarnya sih yang lurus di sini, cuman jarang dipakai ya. Ada yang ke arah lurus ya, midline, ada yang mediolateral yang serong ya, boleh di kanan atau di kiri ya. Satu lagi yang lurus ya ke arah sana ya, cuman biasanya karena daerah atas kan udah mulai tebal ya, jadi kalau digunting juga perdarahannya lebih banyak, ada nyeri juga ya. Kalau di bagian bawah ini yang serong ini kan tipis ya, biasanya nggak terlalu pas ya. Baru setelah ini si bayinya udah crowning, baru kita persiapan melakukan episiotomi ya. Caranya gimana? Caranya kita tahan ya, kepala bayinya dilindungi sama jari kita ya. Jadi nanti guntingnya itu nggak ngenain si kepala bayi ya. Betadin dulu ya, betadin dulu area yang mau digunting. Terus kemudian masukkan juga guntingnya ke betadin. Baru tadi di tengah-tengah jari ya, jari telunjuk sama jari tengah ya. Mediolateral merong berarti ya. Di sini. Udah itu baru mana tadi ini ya.
Nah ini karena phantom ya, jadi kita buka dulu ya vaginanya karena nggak akan bisa keluar ini baginya. Ya nanti kalau ujian praktikum boleh dibantu sama temennya ya, cuman bantu itu hanya sebatas ngedorong sama nyiapin ceritanya ngegerakin bayinya ya, nggak boleh ngebantu gitu ya, ngambilin alat, gua ada muka boleh ngambilin kan bukan asisten ya. Ini lupa semuanya beli. Manut. Gantian. Nah ini ceritanya kan, ini ceritanya kepalanya masih di dalam ya. Ibu masih tidak boleh bagus. Mana? Ini kan posisi bayi itu ya. Sini. Caranya itu tangan kita yang kanan lepas di bawah, tangan yang kirinya itu di atas. Telapak ini nahan klitoris ya, biar nggak ada robekan. Jari-jarinya ini nahan kepala bayi ya, biar nggak hiperekstensi, biar nggak ngerobek klitoris ya, biar nggak ekstensi ya. Kita tahan gini, masuk kedeng ya, kalau ibunya udah mulai mules-mules, udah bisa usok dikit lagi bu. Ya oke, ya. Nanti ya kalau misalkan kepalanya udah keluar kayak gini, baru kita bersihin ya. Boleh dimiringin dulu ya ke kanan atau ke kiri sambil disangga gini, terus kemudian kita bersihin area bukanya, hidung ya, terutama hidung ya, kan biasanya ada namanya vernikasiosa ini kayak lemak-lemak yang warna putih-putih di kulit ya, itu biasanya takutnya nutupin hidungnya ya, saluran nafas. Setelah itu di suction ya, makanya dalam gin sambil di suction. Setelah itu kalau misalkan ada lilitan ya, kalau misalkan ada lilitannya nggak terlalu Maaf ya Bu. kalau misalkan lilitannya nggak terlalu kenceng ya, atau nggak, kalau dua gini kan kenceng ya, kalau misalkan cuma satu kita tinggal di lepasin aja gini. Tapi kalau misalkan lilitannya dua, ini kan susah ya, kalau misalkan mau dikeluarin juga susah ya, dibuka gitu ya. Jadi sama kita di klem dulu ya, di klem kita potong dulu ya, bebasin dulu leher bayinya ya, di klem diperes dulu ya, diperes dulu. Terus kemudian klem satu lagi, jadi pakai klemnya dua ya, diperas tengahnya kurang lebih 2-3 sentian ya, diperas. Ini biar apa? Biar nanti pas kita ngegunting ini nggak muncrat si darahnya ya. Nanti kan kita ini nanti kita ngeguntingnya di area sini. Ini kan dulu semuanya barunya. Nah ini nggak boleh di sini ya, kita tahan di kanan, jangan sampai kena lagi. Terus kita gunting ya, tadi Oh jadi kamu dua kan? Jadi ternyata digunting. kita betadin dulu, di base dulu, baru nanti pakai betadin. Guntingnya pakai betadin. Kalau misalkan biasanya terlalu kenceng, kalau nggak tinggal di pasang aja biasa ya. Kalau misalkan udah ada lilitan, kita akan lagi bahu ya. Nanti bayi itu akan memutar ya, namanya putaran paksi luar ya. Kan kalau putaran paksi dalam nggak kelihatan ya, ada di dalam sini ya. Jadi nanti bayi akan memutar ke arah punggung bayi ya. Sama
Jadi nanti ini bayi sendiri yang muter, bukan kita yang muterin gini ya. Kita mau megang ini aja, nahanya, kepalanya aja. Baru setelah itu tangan kita kan mau ngeluarin bahu ya, bahu atas dulu yang dikeluarin ya. Tangan kanan nahan kepala ya, tangan kiri nahan kepala ya, tangan kanan mau ya menyusui punggungnya ya. Di bagian ininya tuh dicepit biar dikunci ya, ketiaknya. Biar apa, kalau bayi kan licin ya, licin berat ya. Jadi kita kunci, takutnya merosot lompat ya pas lahir ya. Cara mengeluarkan bahu atas, caranya gimana kemarin? Mengeluarkan bayi atas, bahu atas. Ya, si bagian punggungnya dimanain? Set gitu. Apa namanya? Dikebawahin dulu. Cara ngeluarin bahu bawah? Ke atasin dulu. Baru. Lahir ya, ibu selamat, bayinya udah lahir. Perempuan cewek. Baru setelah itu kita bersihkan, kemudian dicek di rangsang taktil gitu ya, dicek. Kalau misalkan bayinya belum nangis bisa ditepuk ya, kita cek agarnya ya, keaktifan bayinya, terus kemudian ininya kulitnya ya pucat ya sampai nangis ya. Kalau misalkan enggak, biasanya kalau kan di situ ada perawat bayi ya, biasanya langsung dilakukan nanti dikasih oksigen ya, si bayinya langsung dikasih oksigen. Ada yang langsung diintubasi kalau misalkan asfiksia berat ya. Kita lap-lap, kita keringin ya semuanya, bagian kepalanya ya, kecuali bagian ekstremitas. Biar ekstremitas ini nanti buat dia merayap di dada ibu ya, biar licin itu jadi gampang dia merayap. Jadi bagian ekstremitas nggak usah dilap-lap ya, licin nanti kan kayak minyak gitu ya. Terus setelah itu kita potong tali pusatnya ya. Jaraknya itu 5 cm ya, 5 cm dari pusat. Krem ya, kremnya itu pakai ini kan warnanya ada yang putih, ada yang biru ya. Krem ya, kremnya dipatenkan. Terus kemudian yang satu lagi pakai krem yang ini, yang tali pusat, yang panjang tadi ya. Nah ini kurang lebih 2-3 cm ya. Sama, diperes dulu. Terus kemudian dikasih betadine lagi. Dikasih betadine di area yang mau disuntik. Terus kemudian digunting tali pusatnya, masukin juga ke betadine-nya, guntingnya, baru digunting. Nah, cara megang ininya nggak boleh ini ke kulit bayi ya, jadi tahan, kita ditahan. Udah, ini ceritanya kan udah ya, lepas ya. Di sini kan masih ada sisanya ya, yang 5 cm tadi. Ini di sini ya ceritanya. Ini tadi sisanya kita tutup ya seperti biasa kayak perawatan. Nah, ditutup, kemudian digulung aja gini ya, nggak usah rapi-rapi, nanti juga kan pas mandi di lagi. Lalu kita kasihin ke ibunya ya. Ini kita masukkan ke linen yang kotor ya, ditutup ya. Kalau misalkan pasiennya bagus ya, tadi kalau misalkan asfiksia berat nggak perlu di ini, perlu di
Jadi terlihat dulu pasiennya ada asfiksia atau enggak. Nah kemudian yang ketiga ini kalau berapa berarti keluaran plasenta? 4. Tiga keluar plasenta skala 3 ya. Ada namanya manajemen aktif skala 3 ya. Yang saya share di materi ada berapa cara? Ada 3 cara. Apa aja? Apa aja? Tadi ini kan 3 cara ngeluarin plasenta tadi. Iya buat ini apa namanya melepas plasenta. Yang ini pakai itu juga kan buat tadi yang oksitosin. Oksitosin betul ya. Oksitosin yang pertama itu diinjek oksitosin. Di mana? Oksitosin ya. Injek. Bentar ya Bu ya, saya suntik dulu ya. Injek ya. Buang ke safety box. Terus kemudian apa lagi? Ya. Pes. Kan udah disuntik. Ini masas. Oh iya. Di masas sama ada namanya peregangan tali pusat terkendali atau PTT ya. Jadi si tali pusatnya itu agak diregangkan. Jadi nanti kalau misalkan ibunya mulai mules ya, tali pusat ini kita regangin, bukan ditarik ya, tapi diregangin. Direganginnya itu pas ibunya mules ya. Jadi kalau pas mules agak diregangin goyang-goyang gitu. Nanti kalau misalkan udah berhenti mulesnya, stop dulu. Baru nanti kalau mulus lagi, baru kita regangin lagi. Jangan ditarik gitu ya, diregangin aja. Biar copotnya pelan-pelan. Karena kalau misalkan copotnya berat, langsung copotnya perdarahan ya. Kalau misalkan plasentanya belum keluar, tadi kita masas juga ya, kita tunggu keluar. Tadi kan udah pakai oksitosin, pakai sambil diregangkan, ya PPT, sambil dimasas di area tundus. Kita raba juga apakah di kandung kemihnya itu penuh ya. Kalau misalkan di kandung kemihnya penuh, kita keluarin dulu urinnya ya. Pakai apa tadi? Pakai yang kateter ya. Bisa kateter ini atau female kateter ya, yang ada bahan plastik, bukan plastik ya, apa namanya, karet gitu ya. Kita keluarin ya. Kalau misalkan udah masuk uretra, kita keluarin si ini. Bisa pakai ini ya. Ini kan ada bengkok tuh. Ke sana juga ya kalau misalkan musim ini. Nah, kalau misalkan dirasa udah kosong kandung kemihnya ya, kita mulai lagi ya. Kita cek lagi. Cek tanda-tanda lepasnya plasenta. Ada di situ caranya buat menentukan plasentannya udah lepas atau belum ya. Ada 3 cara. Plasma plain. Kalau yang plasma gimana? Yang diregangkan. Ya diregangkan, tangan kanan meregangkan, tangan kiri gimana? Dipundus. Dipundus ngapain? Massage. Bukan, baca dulu. Diketuk ya. Oh diketuk, oh iya. Ini buat menentukan si plasentanya udah lepas atau belum ya. Tangan kanan meregangkan, tangan kiri ngetuk-ngetuk area fundus. Kalau misalkan pas kita ketuk-ketuk fundusnya plasentanya ikut bergetar, berarti udah lepas belum? Belum. Ya, kalau misalkan pas kita ketuk-ketuk udah bergetar, berarti udah lepas. Ada lagi namanya Tangan kiri di atas fundus. Sekarang kan abdomen. Sama ini juga ya, tangan kanan meregangkan tali pusatnya, tangan kiri di atas fundus. Jadi sambil kita mendorong ke arah atas, ke arah abdomen ya. Kalau misalkan tali pusatnya ikut ketarik ke atas ya, berarti belum lepas ya. Tapi kalau misalkan pas kita dorong ke atas ini mau justru menjulur, berarti udah lepas ya.
yang ketiga itu yang klaim. Kalau yang klaim itu gimana? Mengenjan. Suruh ngeden. Mengendan. Pasiennya suruh ngeden. Kalau misalkan pas ngeden dia keluar, pas berhenti ngeden dia balik lagi, berarti itu belum lepas. Tapi kalau misalkan pas ngeden dia keluar dan pas berhenti ngeden masih menjulur, berarti itu Udah lepas. Ya. Terus kemudian tanda-tanda lepasnya plasenta ya, biasanya kalau misalkan plasentanya udah lepas, si ini ada mules lagi ya, mules, kemudian area perutnya itu akan membulat ya kayak bola ya. Terus plasentanya juga makin menjulur, makin keluar. Terus biasanya ada kita ngelihat di introitus vagina itu kayak ada massa. Kalau plasenta itu kan kayak ini ya, apa sih namanya tuh, ati sapi gitu ya. Jadi biasanya kelihatan tuh kayak nongol kayak ati sapi gitu ya di area introitus vagina di vagina. Terus kemudian darah keluar, biasanya keluarnya lebih banyak gitu ya, ujuk-ujuk keluar banyak, warnanya biasanya lebih gelap ya. Itu tanda-tanda lepasnya plasenta. Ini kan berat ya, jadi kita tangkap dengan dua tangan ya, sama dua tangan. Nggak boleh ditarik ya, karena ini biasanya selaputnya tuh masih ada nempel-nempel ya. Jadi pelan-pelan ya ditarik. Nanti kalau misalkan ada selaput yang nempel sama kita diambil pelan-pelan ya, dikit-dikit ya, sampai lepas. Jadi nggak boleh main tarik-tarik gitu. Nah setelah itu kita cek ya, ada tidaknya robekan ya, paling pusatnya ya, pembuluh darahnya ya, di plasentanya normal enggak ya. Terus kemudian diameter ini ya, diameternya berapa, terlalu kecil atau terlalu besar. Terus kemudian beratnya nanti ditimbang juga ya. Terus kemudian ada robekan atau tidak ya. Nah ini biasanya kan di luarnya itu ada selaput ya, terus di dalamnya itu ada namanya kotiledon. Kotiledon ini kayak jelly ya, kayak jelly bulat-bulat di dalam ya. Biasanya ada banyak, ada sekitar 20-an ya. 20-an ya, 16 sampai 20-an. Oh ini kotiledon. Nanti kita cek ya jumlahnya sesuai atau enggak ya. Takutnya ada yang ketinggalan di dalamnya, itu harus kita eksplor lagi, harus kita keluarin. Karena kita manual ya masuk ke dalam. Kalau misalkan udah aman, baru kita simpan di pendil ya, atau di box ya. Nah setelah itu kita dieksplorasi tadi ya. Kalau misalkan masih ada sisa kita keluarin sampai bersih ya. Kita keluarin, fotonya juga kita keluarin. Setelah itu kita kan mau siap-siap acting ya. Jadi si tampon ini buat menekan perdarahan yang dari biar kita actingnya itu enggak kebanjiran darah ya dari dalamnya. Jadi kita simpan dulu di vaginanya ya, tampon. Lalu kita siapkan untuk acting. Kalau acting itu kadang ada yang pakai anestesi, ada yang enggak ya. Kalau anestesi paling lidokain ya, buat anestesi lokal. Cuman biasanya sih jarang ya, jadi langsung aja ya. Di sini saya nggak akan mencontohkan ini ya, actingnya Itu enggak. Ajar ya. Ya kalau acting itu ini ya kayak sendok sama garpu ya. Jadi kalau misalkan mau acting ya harus punya dua ini, needle holder sama pinset. Kalau needle holder ini buat megang jarumnya ya. Misalkan ini agak garpu gitu. Jadi si jarumnya itu kita pegang-pegang
nggak pegang-pegang, nggak dipegang sama tangan, jadi kita pegangnya pakai needle holder sama pinset gitu ya. Ngambilnya juga pakai ini ya, kan nanti set gitu ke kulit baru dipotong lagi gitu. Baru ini lah ada benangnya ya, benangnya ada baru nanti sampai beres ya. Nanti kalau udah beres kita cek, kalau misalkan udah beres kita cek apakah bagus jahit atau tidak. Terus kemudian si apa namanya tadi perineumnya, atau takutnya ada laserasi ya atau robekan di luar episiotomi, kita cek juga ya. Takutnya ada perdarahan masif, banyak perdarahannya, kita checking lagi. Kalau misalkan kita sudah pastikan aman, aman nih, udah nggak ada perdarahan yang banyak gitu ya, baru kita keluarin rangkanya, kita eksplorasi lagi. Makanya tadi ya, kita eksplorasi lagi. Kalau misalkan udah beres, kita bereskan peralatan. Itu udah beres ya Bu ya. Tadi udah dijahit Bu, aman, ada yang terjahit Bu, ada yang ini. Kita beresin ya, beresin pasien. Kan takut ada masa kayak dari Kemudian kita seka-seka pasiennya ya, dikeringkan pasiennya, terus juga ya sama dibersihin, handuk juga ya, dikasih handuk, terus dipakein baju ya sama pembalut. Nanti baru pengecekan di kamar. Kita siapin, kita beresin apa namanya, alat-alatnya ya. Kalau yang ini kan dibuang ya. Kalau yang alat-alat ini nanti biasanya direndam dulu ya, 10-15 menit, baru nanti dicuci, baru disterilkan. Itu terus di kala 4-nya ya, jangan lupa pengecekan di kala 4 ya, apa aja yang dicek di kala 4. Nanti itu semua tadi didokumentasikan di kartograf ya, kala 2, kala 3, kala 4 ya. Kalau kala 4 kan ada bayinya juga ya, apa namanya, dokumentasi bayi, berarti laporan persalinannya dimasukin, kemudian laporan ininya juga ya, kondisi ibunya juga di cek ya, apa aja yang dicek. Lihat di pantograf yang tabel-tabel nadinya, terus PTV-nya aja ya, PTV, terus apa lagi, PMU ya, KU tuh kondisi umum di dalam komposulatif atau satu ya. Terus kemudian apa? Masalah tinggi fundus uteri, terus kontraksi uterus ya, perdarahannya segimana. Terus kemudian apa lagi? Kandung kemihnya ya, jadi kan udah sempat dikeluarin tuh kira-kira berapa persen. Terus apa lagi? suhu. Nah ya, sudah. Diceknya berapa lama, berapa kali? Kan itu diceknya itu kan poin-poin tadi kita ngeceknya per berapa menit, 15 yang pertama 15 menit sekali, yang kedua 30 menit ya, 1 jam pertama per 15 menit ya, jam keduanya per 30 menit ya. Kalau misalkan masih ada yang abnormal di tadi ya, poin-poin tadi, misalkan tensinya masih 200 nih, atau misalkan perdarahannya masih masif misalkan ya, itu pasien belum boleh dipindah ke ruang privasi biasanya ya. Kalau misalkan tadi tensinya kenapa ya mantap terus di 200 misalkan, biasanya kalau nggak dirawat di ICU ya di HCU gitu ya. Atau misalkan perdarahannya
apa namanya kontraksinya lemah terus gitu ya, bisa jadi malah dilakukan tindakan lagi diangkat rahimnya dari histerektomi. Kalau misalkan tidak ada kontraksi sama sekali ya, dilakukan misalkan farmakologinya udah di apa namanya udah dimasas-masas, tidak ada kontraksi terus, biasanya diangkat lagi ya. Jadi pasien itu kalau misalkan tanda-tanda yang tadi masih apa namanya belum oke, belum boleh pindah ke ruang. Jadi selama observasi itu pasti bisa. Iya, di ruang